Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala habibillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Sahibul fadila al-ustad Ade Fakhruddin hafizahullahu ta'ala. Ana Rian Sugyarta kal-mutaqaddim fi al-madati ulumil Quran. Uridu an ashraha taqdimi alladhi tahta al-mawdu' fawaidu ma'rifatil makki wal madani. مباشرة أنا أقدم تقديمي في هذا الموضوع. يعني كما عرفنا أن كل شيء في الوجود مقرون بالحكمة. كل شيء في الوجود مقرون بالحكمة لتنزيه مرادة الله تعالى عن البعث. كقوله تعالى في وأنا أكتب هذا لشعار، يعني ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. Alif lam ra maknahu alif lam ra kitab yang ayat-ayat disusun dengan rapi, ai bil hikmah. Kemudian dijelaskan setelah terperinci ai bitafsil, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, hakim, summa khabir, yang maha teliti. Quran surat Hud al-ayah al-ula. Summa wa min jumlatil masail al-ilmiyah al-maqrunah bil hikmah, yani al-ilmu bil makki wal madani, yani wa min jumlatil masail al-ilmiyah al-maqrunah bil hikmah fahuwa al-ilmu bil makki wal madani. Wa sanajmalu al-fawaid التي تعود على المسلم من وراء معرفته لهذا العلم، فتقول على 4 أقسام. الأول، ومن فوائد هذا العلم معرفة تاريخ تشريع الإسلامي وتدرج المشروع الحكيم في نقل الناس إلى المنهج الإسلامي المتكامل. يعني النمرة الأولى هنا يعني معرفة عن التاريخ التشريع الإسلامي، yaitu kita faedah yang pertama yaitu mengetahui tentang sejarah atau historis daripada pensyariatan atau tasyri' Islami ini. Kemudian tadarruj al-masyru' al-musyarri' al-hakim fi naqli nasi ila manhajil islami al-mutakamil. Kemudian setelah kita mengetahui tarikh tasyri' ini, dalam penerapan hukum-hukum tahapan yang mana hal ini dapat menambah energi atau semangat bagi masing-masing individu maupun kelompok, dan mengetahui bagaimana syariat itu dimulai dari yang paling penting, kemudian yang penting, kemudian yang di bawah itu. Oleh karena itu, pada periode pertama syariat yang diturunkan lebih fokus pada permasalahan-permasalahan fundamental atau permasalahan dasar pada seluruh isinya. Kemudian pada periode kedua barulah terjadi pendetailan dan perincian. Nah, jadi fil awal yakni min fawaidi hadil ilmi yakni ma'rifati tarikh tasyri', untuk mengetahui sejarah syariatan Islami. Kemudian tadarruj, kemudian istilahnya proses atau tahapan-tahapan daripada penerapan hukum-hukum syariah ini. Yang kedua, wasani min fawaidi ma'rifatil makki wal madani tamyizu nasikh minal mansukh. لنأخذ بالحكم ناسخ ونترك حكم المنسوخ. وتوضيح ذلك أنه إذا وردت آيات من القرآن في موضوع واحد
وكان الحكم في إحدى هذه الآيات مخالفا للحكم في غيرها ثم عرفنا أن بعضها مكي وبعضها مدني فإننا نحكم بأن المدني ناسخ للماكي نظرا لتأخر Al-Quran Al-Madani anil Makki. Nah, yang kedua ini yaitu mengetahui faedah dari kita mengetahui antara Makki dan Madani, yaitu hunaka nastati an numayyiz baina aina dalil nasikh wa aina dalil al-mansukh. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa dan juga bisa membedakan mana dalil-dalil yang menjadi penghapus dan yang dihapus, mana yang nasikh, mana yang mansukh. Nah, untuk apa? Untuk kita dapat mengambil hukum dari dalil-dalil yang nasikh, kemudian meninggalkan atau tidak mengambil daripada hukum-hukum yang sudah dimansuh. Sebagai contoh, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu ada syariat pada zaman Nabi Musa. Cara kita untuk bertobat itu adalah dengan bunuh diri. Faqtulu anfusakum. Itu syariat zaman dulu. Tetapi dalil itu tidak bisa diterapkan untuk kita umat Nabi Muhammad. Karena itu dalil di sini tidak bisa dipraktekkan, tidak bisa diambil sebagai hukum. Maka itu disebut mansuh. Karena sudah ada yang menggantikan posisi hukum itu. Wa tawdihu dzalika anna idza waradat ayah min al-Qur'an fi mawdu' wahid wa kana al-hukmu fi ihda hadhihi al-ayati mukhalifan lil hukmi fi ghairiha. Apabila terdapat dalam ayat-ayat dalam Al-Quran itu satu tema yang satu, akan tetapi hukum dari salah satu kedua ayat ini saling berselisih dengan ayat, hukumnya tuh berselisih dengan ayat yang lain, maka kita mengetahui bahwa kemudian kita mengetahui bahwa yang satu itu Maki, yang satu itu Madani, maka kita hukumi yang Maki yang Madani itu sebagai yang nasikh, dalil yang penghapus dari yang Maki. Seperti itu. Jadi misalnya terdapat dalam Al-Quran satu ayat tentang satu tema tertentu, kemudian kita dapati pula di ayat yang lain tema tersebut akan tetapi menyelisihi hukum daripada ayat yang pertama. Maka kemudian setelah itu kita identifikasi ayat tersebut. Setelah diidentifikasi ternyata kita mendapati bahwa yang satunya itu Maki, yang satunya Madani. Maka di sini kita ambil hukum bahwa yang Madani itu menjadi penasikh dari yang Maki. Artinya yang Maki dimansuhkan oleh yang Madani. Karena apa? Karena yang Madani artinya lebih terakhir datang daripada yang Maki. Yang Maki lebih dahulu datang. Makanya yang kemudian menghapus yang terdahulu. Itu yang faedah yang kedua dari kita mengetahui mana Maki dan mana Madani. Faedah yang ketiga adalah siqatu at-thiqah bihadzal Qur'an wa biwusulihi ilaina saliman min ayyi taghyirin wa tahrifin wa yadullu ala dzalika ihtimamul muslimun bil Qur'an wa tarikh nuzulihi wa tasjilu daqa'iqi nuzulihi az-zamaniyah al-makaniyah wa naqliha bikulli amanah wa dhabt. Untuk semakin menguatkan kepercayaan atau untuk semakin menguatkan kepercayaan atas validasi dan orisinalitas Al-Quran yang kita terima dan selalu kita baca, yang terhindar dari perubahan dan penyelewengan redaksional. Artinya secara redaksi, dengan kita mengetahui Maki dan Madani, kita mampu menguatkan kepercayaan kita terhadap validasi tersebut, bahwa secara redaksi memang Al-Quran ini masih sangat orisinil. Begitu juga dalam hukum-hukumnya. Hal ini ditunjukkan dengan begitu perhatiannya umat Islam sepanjang sejarah. Terbukti sejak dulu hingga kini umat Islam
umat Islam selalu mengkaji Al-Quran dari berbagai aspek. Kajian ini mencangkup mana ayat-ayat yang turun sebelum hijrah, mana ayat-ayat turun setelahnya, dan yang turun di musim-musim berbeda. Dan bukti terbesar dari terjaganya Al-Quran dari perubahan-perubahan dan penyelewengan itu, yaitu jika terjadi penistaan. Maka mereka akan berdiri di garda terdepan, dan mereka lah orang-orang yang penjaga amanah penjagaan kitab ini, karena Allah telah memilih mereka untuk pekerjaan ini dari sejak turunnya hingga hari kiamat, sebagaimana pembuktian dari janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, di sini poin ketiga, yaitu dari faidah kita mengetahui perkara maki dan madani, yaitu menguatkan kepada kita bahwa Al-Quran yang turun ini masih sangat orisinil validasinya, atas validasi dan keorisinalitasan Al-Quran ini. Karena terbukti, kenapa kita bisa katakan Al-Quran ini sangat orisinil? Karena terbukti daripada perhatian yang diberikan kaum muslimin terhadap Al-Quran ini. Artinya dengan ilmu ini nih, kita sudah bisa membuktikan bahwa ternyata umat Islam dari zaman dulu tuh sudah sangat perhatian terhadap Al-Quran ini, sehingga dari sampai misalnya kajian terhadap Makki dan Madani itu sangat diperhatikan sekali. Ini turun di Mekah, ini turun di Madinah. Nah, oleh karena itu dari indikasi ini kita mampu melihat bahwa ternyata Al-Quran ini masih sangat orisinil dan tidak ada perubahan. Yang keempat, yaitu bayanu rahmatillahi ta'ala bi khalqihi wa dzalika law anzala al-Qur'ana kulluhu jumlatan wahidatan fi Makkah faqat aw Madinah faqat lakana hadha taklifan qaulihi ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, yang keempat itu menjelaskan mengenai rahmat Allah kepada seluruh makhluknya, yang mana seandainya Allah turunkan Al-Quran itu secara keseluruhan di Mekah saja atau di mana saja, maka hal ini akan menjadi sebuah beban bagi umat Islam, atau menjadi beban bagi Nabi Muhammad SAW, juga beban bagi pengikutnya, sebagaimana Allah SWT berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Makanya diturunkan jumlatan tidak diturunkan secara jumlatan wahidatan. Kenapa? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak, karena tujuannya salah satunya yaitu untuk menguatkan hati Nabi, maka diturunkan secara kasuistik. Nah, ada kasus turun tadarruj secara berperiode, tidak langsung satu masa turun secara langsung. Nah, yang kemudian yang di sini kita akan bahas pula, yaitu mengenai asyibhu waradduha, yaitu subhat-subhat dan bantahan-bantahannya. Qalu anatwalul ayati sebelum masuk ke situ, maka kita jelaskan juga sebagaimana kebiasaan orang-orang kafir itu yang tidak pernah meninggalkan satu bab saja dari perkara-perkara yang berkaitan dengan Al-Qur'an, kecuali mereka meniupkan racun atau meniupkan istilahnya propaganda atau makar-makar mereka ke dalamnya. Mereka berharap dari usaha itu membawa keputusasaan kepada Islam, begitu juga kepada umat-umatnya. Sebagaimana dalam firman surat As-Saff itu, yuriduna liyutfi'u nurallahu yuridullahu bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Nah, itu menjadi dalil bahwa mereka tuh memang ingin sekali memadamkan cahaya umat-umat Islam ini. Nah, kemudian di antara topik-topik syubhat yang mereka angkat dan adalah mengenai perkara Makki dan Madani, dan akan kami hadirkan kepada Anda syubhat-syubhat ini yang mereka angkat itu sudah lagi tidak berguna. Artinya kami di sini akan memberitahu mengenai syubhat-syubhat yang mereka angkat mengenai Al-Qur'an, dan kami juga akan menanggapi atau membantah syubhat-syubhat tersebut. Yang pertama yaitu mereka mengatakan annatulal ayati wassuar al-Madinah qasrun dalika fil Makki yadullu ala inqita'i sillah bainahuma. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya panjangnya ayat
dan surat Madinah serta pendeknya ayat dan surat Makkiyah menunjukkan pada terputusnya hubungan antara mereka berdua. Jadi orang ini mengatakan bahwa ayat-ayat Madinah itu panjang-panjang, sedangkan ayat-ayat Makki itu pendek-pendek. Dari situ mereka menyimpulkan bahwa hal ini menunjukkan bahwa kedua hubungan mereka tersebut terputus inkito usillah bainahuma. Nah, mereka mengklaim bahwa dari sisi Mekah itu dibedakan oleh perhatiannya yang lebih pada perkara-perkara keagamaan, tidak seperti yang di Madinah. Sebagaimana mereka mengklaim bahwa Al-Quran itu adalah buatan Muhammad dan dia dipengaruhi oleh lingkungan yang mana ia hidup di dalamnya. Mereka mengatakan bahwa waza'amu, mereka mengklaim anal janib maki yamtazu bimumazatil awsati diniyah bi aksi janib al-madani kama za'amu anal Qur'an min ikhtilaqi Muhammadin wa annahu mu'atharah bil bi'ah allati asya fiha. Mereka mengklaim bahwa dari sisi Makki itu lebih fokus kepada perkara-perkara agama, berbeda dengan sisi Madinah. Nah, itu bukan perkara agama lagi. Kama za'amu, sebagaimana mereka mengklaim bahwa Al-Quran ini adalah buatannya Muhammad, dan Al-Quran mereka klaim itu terpengaruhi oleh tempat tinggal atau lingkungan di mana Nabi Muhammad SAW tinggal. Kemudian di sini kita akan menjawab subhat-subhat tersebut. Jawaban yang pertama untuk subhat ini adalah anna hadhihi subhah la asasa fiha, bahwa subhat ini itu sudah tidak logis dan tidak mempunyai dasar sama sekali. Kenapa? Zalika anna fis suwaril makkiyah suwaron wa ayatin tawilah mithlu suwar a'ram wal an'am wa yusuf, kama anna fis suwaril madinah suwaran wa ayatin qasirah mithlu bainiyah zalzalah wa nasr. Nah, di sini kita jawab mengenai subhat yang pertama yang mengatakan bahwa mereka mengklasifikasikan atau mengklaim bahwa Madinah itu panjang-panjang, Makki itu pendek-pendek. Oh, ternyata nggak seperti itu. Ternyata setelah kita kaji lebih secara keseluruhan, secara komprehensif daripada Al-Quran tersebut, kita dapati juga bahwa yang Makiyah itu ada yang panjang seperti surat A'raf, seperti surat Al-An'am, seperti surat Yusuf. Mereka turun di mereka turun di Mekah, tetapi suratnya panjang-panjang. Artinya batal sudah teori mereka dengan mengatakan bahwa Makki itu pendek-pendek. Enggak. Kemudian kita dapat juga surat-surat yang turun di Madinah itu pendek, ada yang pendek juga seperti Al-Bayyinah, kemudian Az-Zalzalah, itu An-Nasr, itu pendek-pendek sehingga runtuh argumentasi mereka dengan bukti ini. Kemudian wa idza kana al-ghalib ala suwaril makkiyah wa ayatuha qasrun wal madinah bi aksi dzalika illa anna hadza la yaqtasillah baina siwal Qur'an wa ayatihi fil ahdain. Memang secara umum surat-surat Makkiyah itu pendek dan surat-surat Madaniyah itu panjang, tapi bukan berarti ini memotong atau memutus hubungan antara surat-surat Al-Quran dan ayat-ayat dalam dua periode ini. Dan para ulama terdahulu pun telah banyak menjawab tentang perkara-perkara seperti ini. Di anna ayat ala hasbil waqa'i tangzilan wa ala hasabil hikmah tartiban wa ta'silan. Dikarenakan ayat itu turun mengikuti atau menyesuaikan waqa'i, keadaan. Dengan keadaan itu mereka turun kasuistik dia. Wa ala hisabil hikmah, dan turunnya juga berdasarkan hitungan hikmah, tartiban wa ta'silan, secara tertib dan berurutan. Fal mushaf ala wafaqi ma fi lauhil mahfuz murattabatan suwaruhu wa ayatuhu bit taufiq kama anzala jumlatan wahidatan ila baitil izzah. Fal mushaf, dan adapun mushaf sebagaimana telah disepakati bahwa itu sudah dari lauhul mahfuz itu sudah tertib surat-suratnya dan ayat-ayatnya. Kemudian turun secara keseluruhan jumlatan wahidatan ke Baitul Izzah. Seperti itu. Wa min jumlati ma za'amuhu anna janib maki yamtazu bi awsatil
man munhatatid diniyah wa dalilu dzalika qasru suwar wa ayat fi dzalikal marhalah wa ويرد هذا الزعم بأن القصر ليس دليلا على رتبة دينية بل هو دليل بلاغة قوم وفصاحتهم حيث كان يكفيه من كلام موجزه ومن التراكب أقصره. Nah, di antara yang mengklaim bahwa periode Mekah dibedakan oleh aspek keagamaan, dan dalilnya adalah pendeknya ayat-ayat dan surat-surat dalam periode itu, dan klaim ini dibantah bahwa pendeknya ini bukanlah dalil yang menunjukkan kerendahan, namun ia menunjukkan dalil dari gaya bahasa suatu kaum dan kefasihannya, yang mana cukup bagi mereka perkataan yang ringkas dan dengan susunan yang pendek. Adapun periode Madinah, maka tak kalah dipendekkan bahasa dan kefasihannya, mereka membutuhkan kata-kata yang lebih memudahkan mereka dalam memahami tujuan Al-Quran dari segi-segi tasyri'. Nah, oleh karena itu sebetulnya runtuh semua argumentasi mereka yang mengatakan bahwa yang Madinah itu panjang, yang Mekah itu pendek-pendek, dan itu membedakan dengan yang Madinah karena yang Mekah itu terfokus pada yang keagamaan saja, sedangkan yang Madinah enggak gitu. Itu salah besar, karena pendeknya itu bukan menjadi dalil. Kenapa surat-surat Makkiyah itu rata-rata pendek? Karena orang-orang yang di Mekah zaman dulu sudah cukup dengan kalimat-kalimat atau susun-susun kata yang pendek. Akan tetapi di Madinah mereka perlu perincian yang lebih mendetail sehingga tersampailah tujuan pemahaman terhadap tujuan Quran dari segi-segi tasyri'. Tuh. Summa anna al-Qur'an qad tahadala khalqil ajma'in bima fihim al-makkiyun wal madaniyun falau kana ma za'amu lahu haqqan la istata'a al-madaniyun ay ya'tu bi haditsin mithlihi aw mithli aqsar surah minhu amma wa qad za'amu fa hadha dalil ala batlani syubhatihim. Nah, kalau mereka mengklaim bahwa ini adalah buatan, Quran ini hanya buatan, maka seandainya mereka benar dengan pendapat mereka, maka Al-Quran sudah lama menantang untuk mendatangkan satu ayat saja atau ayat yang pendek saja yang serupa dengan Quran. Nah, tetapi mereka semua kan tidak bisa. Nah, ini membuktikan bahwa, dan ini menunjukkan bahwa pendapat argumentasi mereka, subhat-subhat mereka itu batal semua. Yang kedua, itu subhat yang kedua, qalu anal Quran min ikhtilaqi Muhammad natijatan lita'atsurihi bil bi'ah allati asya fiha, bahwa Al-Qur'an ini adalah buatan Nabi Muhammad natijatan lita'atsurihi, hasil dari pengaruh bil bi'ah, lingkungan, allati asya fiha, yang Nabi Muhammad hidup di dalamnya. Wa alamatu dzalika annahu lamma asya bainal ummiyin fil Makkah kana hadzal qismu min al-Qur'an haliyan min ats-tsaqafah wat tasyri' khaliyan من الثقافة والتشريع لما انتقل إلى البيئة المثقفة التي أخذت قسطا ووافرا من العلوم والمعارف تأثر هو بهم إذا جاء هذه القسم مملوءا بالتشريع والأنواع. Mereka berdalil bahwa ketika Nabi Muhammad SAW itu hidup di Mekah, dan Nabi Muhammad itu hidup di antara orang-orang yang buta huruf, itu buta baca, ummi, maka didapatilah dalil-dalil itu kosong dari thaqafah, dari tasyri'. Akan tetapi tak kala Nabi Muhammad itu pindah ke Madinah, maka hidup bersama orang-orang yang ahli thaqafah, ahli pengetahuan, baru di situ muncul tasyri', muncul ma'arif, muncul diisi oleh dalil-dalil keilmuan lainnya. Nah, dari sini mereka berpendapat bahwa Quran ini dipengaruhi oleh lingkungan.
Nah, ini syubhat. Ini merupakan syubhat yang besar bagi Al-Qur'an. Kemudian dijawab di sini, yadhharu batlan hadhihi syubhah indama natadabbar al-qisma al-makki min as-suwar wal ayatul qur'aniyah qad jaa fiha ahammu asasi tashri' kal iman billahi wal malaikati wal yaumil akhir wal qadar wa tahrimu kullu ma min sya'nihi ay yahulu bainal insan wa bainal iman kat tahrimul qatl wal qat'u rahim wa aqlul maitati wa aqlul malil yatim. Ini menunjukkan kecacatan syubhat ini, pendapat mereka, bahwa seandainya kita mencoba ketika kita mentadaburi periode Mekah ini dari surat-surat dan ayat-ayat Qur'annya, kerja afia, maka di dalamnya itu sudah hadir perkara tentang perkara terpenting dari asas-asas tasyri' itu. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa tasyri' baru muncul di Madinah karena dipengaruhi oleh kaum-kaum yang intelek, sedangkan di Mekah itu masih ummi, maka ini salah besar, bahwa tasyri' yang paling penting, yang paling aham, yang paling urgen itu turunnya justru di Mekah. Nah, seperti iman kepada malaikat, iman kepada Allah, iman kepada yaumil akhir, qada-qadar, tahrim, pengharaman segala macam, pengharaman membunuh, pengharaman qat'u rahim, pengharaman memakan bangkai, itu turun di Mekah semua. Wa ta'addal majalat tasyri'iyyah fil mujtama' al-madani laisa natijatan mu'asyaratihim Muhammad lahum bal huwa jara ala sunnatil ilahiyyah fit tadarruj litarbiyah al khalqi. Maka tersisalah sisa-sisa tasyri' syariah yang turun pada masyarakat Madinah, dan ini laisa natijatan muasyarati Muhammadin lahum, ini bukanlah sebuah hasil dari muamalahnya Nabi Muhammad dengan mereka, bukan dalil-dalil ini, bukan pensyariatan ini dipengaruhi oleh mereka yang Nabi Muhammad hidup di Madinah itu, akan tetapi huwa jaro ala sunnatil ilahiyah, akan tetapi itu berjalan sesuai dengan sunnah ilahiyah, sunnah Tuhan dalam fi tadarruj, dalam hal tadarruj itu turun temurun, bukan turun temurun, apa namanya, berurutan, tadarruj, tahap demi tahap. Untuk apa? Untuk mentarbiyah, untuk memberikan sebuah pelajaran, pendidikan kepada makhluk, kepada kita sebagai makhluk. Wa syara'a lahum umurun aqidah wa bayyana lahum al-masdar at-tasyri' as-sahih wal Qur'an was sunnah wa abatala ma ta'arafu alaihi min taqlid al-aba wal ajdad. Bahwa di periode Madinah pula itu pula di dalamnya juga masih disyariatkan kepada mereka tentang perkara-perkara akidah. Jadi tidak serta-merta karena di Madinah itu orang-orangnya sudah bersakofah semua, kemudian tidak diturunkan ayat-ayat mengenai atau diajarkan hal-hal mengenai akidah. Tidak, bahwa di Madinah juga masih diajarkan perkara-perkara tentang akidah, kemudian dijelaskan juga tentang sumber-sumber tasyri' dari yang benar, Al-Quran dan Sunnah, kemudian membantah semua kepercayaan mereka mengenai yang mereka ikuti dari aba-aba mereka dan ajdad, dari nenek moyang mereka. Suma syara'a lahum ummahatul ibadah kasolah, kemudian disyariatkan kepada mereka induk-induk ibadah seperti sholat, kemudian zakah, sampai akhir. Idan tatabu tasyri' alaihim fil marhalah Madinah bima yu'alij jami' syu'un hayah hatta nazala alaihim qaulu ta'ala. Oleh karena itu, jadi tatabu, saling mengikutinya tasyri' atau berurutannya tasyri' ini kepada mereka dari periode Madinah ini adalah sebentar. Kedua ini
bima yu'ali jami'i syu'unil hayah hatta nazala alaihim qauluhu ta'ala, yaitu untuk memperbaiki seluruh segi kehidupan mereka sampailah turun ayat al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Wa minal ma'ruf indal uqala annahu law atahum bisyari'ah kulluhu jumlatan wahidatan kama iqtaraha al-kafirun lanafaru wa tamarradu. Dan dari hal yang kita ketahui dari menurut orang-orang yang berakal, innahu, bahwasanya seandainya didatangkan syariat ini seluruhnya secara langsung jumlatan wahidatan seperti yang dituduhkan iktaraha al-kafirun, yang dituduhkan orang-orang kafir itu, lanafaru, mereka sungguh akan berlarian kabur, nggak mau menerima ini. Wadzalika ba'ithan wadzalika ba'ithan lahum ala dhalalah wal ghawasih, salah nulisnya, wala ala sabili rasyad wal hidayah. Itu menunjukkan bahwa mereka itu sesat dan bukan lagi berada di atas jalan petunjuk dan hidayah. Wa qala alladziina kafaru laula unzila alaihi qur'anun jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa ratalnahu tartila. Syukran, mungkin hada minni kafaitu taqdimi lahuna. Sallallahu alaihi jalana min alladhina yastami'una qawla wa yattabi'una ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.